Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Resort milik pemodal asing di Pulau Derawan disegel oleh petugas. Satpol PP Samarinda dilaporkan ke Bawaslu karena telah mencopot paksa spanduk pendukung Kota Kosong. Pemerintah Provinsi Kaltim prihatin dengan Pemkab Berau karena mengalami inflasi hanya karena kangkung. Kebakaran permukiman padat di Samarinda ini cepat membesar dan meluas. Lokasi kejadiannya di Jalan Lambung Mangkurat, Gang Mawar, dan Cempaka, Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang. Kebakaran yang diawali dari atap rumah bangsalan itu menghanguskan 16 bangunan, terdiri dari 4 rumah bangsal, 8 pintu, dan 12 bangunan rumah tunggal. Delapan pria yang digiring polisi ini merupakan pelaku pengeroyokan di Jalan Sumber Baru, Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kamis malam lalu. 8 pria itu kini telah ditetapkan menjadi tersangka karena akibat pengeroyokan tersebut. Ramlan pelaku penikaman tewas akibat dikeroyok pelaku. Para pelaku ditetapkan menjadi tersangka setelah keluarga dari mendiang melapor ke kantor polisi. Warga Jalan Wiraguna Dalam, Sidodadi, Samarinda Ulu digegerkan dengan penemuan bayi perempuan. Saat pertama ditemukan, bayi tersebut diletakkan di teras langgar dengan diberi alas kardus. Polisi masih berupaya menemukan orang tua pembuang bayi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Rumah singgah atau guest house di Urip Sumoharjo, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda geger, menyusul kematian salah satu penginapnya. Kegegeran bertambah karena korban tewas akibat dilukai seseorang dengan senjata tajam. Bahkan pelaku sempat menyerang kakak korban yang datang untuk membantu. Tabrakan antara mobil pribadi dan bus Trans-City Balikpapan terjadi di kawasan Simpang 3 Tugu Beruang Madu, Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan Kota. Kejadian tersebut menyebabkan sejumlah penumpang di dalam bus panik. Sopir bus menyatakan mobil warna putih tersebut tiba-tiba memotong jalurnya hingga kecelakaan terjadi. Sejumlah pekerja dari Dinas Tata Ruang Kota Samarinda dikerahkan untuk menyingkirkan papan reklame yang menutup Jalan Agus Salim. Pejabat fungsional tata ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR menyatakan papan reklame tersebut roboh akibat tanah tempat berdirinya reklame dikeruk karena paritnya akan dilebarkan. Petugas harus bekerja cepat agar arus lalu lintas kembali lancar. Puluhan massa yang mengatasnamakan koalisi partai non-parlemen dan kotak kosong menggeruduk kantor Bawaslu Tarakan.
Tujuannya yakni untuk mempertanyakan keputusan Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu terkait dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pasangan calon. Pendemo menilai keputusan tidak melanjutkan penyelidikan dugaan politik uang dinilai cacat hukum. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Berau masih melakukan kajian atas dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh salah satu kepala kampung di Kecamatan Tabalar. Dalam laporannya, kepala kampung tersebut terlibat dalam kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati. Bawaslu meminta agar aparatur sipil negara termasuk seluruh kepala desa menjaga netralitas. Aliansi Kotak Kosong di Samarinda mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Samarinda Kamis siang. Tujuannya yakni melaporkan Satpol PP karena telah mencopot spanduk imbauan tentang kotak kosong. Pihak aliansi menyatakan spanduk itu dipasang sebagai alat peraga kampanye bagi masyarakat yang mendukung kotak kosong. Kelompok ini menjadi kecewa lantaran hanya spanduk mereka yang dicopot. Padahal spanduk-spanduk itu diakui dipasang di dekat baliho atau spanduk pasangan calon wali kota maupun calon gubernur. Kami melakukan pelaporan berdasar perihal pencopotan spanduk. Karena kami menganggap itu bentuk dari tindak pidana pemilu. Karena kami sudah memediasi dengan KPU bahwa alat peraga itu boleh kami pasang. Oke, ini apa? Kotak kosong atau seperti seruan apa ini maksudnya? Kotak kosong untuk mencoblos, itu bentuk sosialisasi untuk mencoblos kotak kosong kepada masyarakat. Misalnya masyarakat yang belum tahu gimana teknis mencoblos kotak kosong, kita kasih informasi melalui alat peraga kampanye. Rasa kecewa para pendukung kotak kosong bertambah karena saat menyampaikan laporannya gagal bertemu dengan ketua maupun anggota Bawaslu. Para pendukung kotak kosong ini hanya diterima oleh staf Bawaslu. Iswanto melaporkan dari Samarinda.